Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dianugerahkan oleh Allah nikmat yang khusus ini, nikmat berada di majelis ilmu. Dan ini merupakan kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dengan judul kitab atau buku Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah, sebagian dari mutiara surat Al-Fatihah. Yang sekarang kita berada di ayat berikutnya yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, dan jika si hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, maka Allah menjawab ucapan kita itu. Allah jawab ucapan si hamba tersebut. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Iya, hambaku telah memujiku. Insyaallah ta'ala kita akan kupas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mulai kata yang pertama, yaitu kata alhamdu. Iya, kata alhamdu. Alhamdu ini kalau kita terjemahkan, apa terjemahannya, Pak? Alhamdu, segala puji, Pak, ya. Pertanyaannya, di mana itu diambil kata segala? Di mana diambil itu kata segala? Padahal alhamdu ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya satu pujian. Alhamdu itu asalnya, Pak, satu pujian. Itu asal dalam bahasa Arab. Iya. Di mana diambil kata segala? Iya. Kata segala itu diambil dari kata al. Dari alnya, Pak. Jadi asalnya kalau hilang alnya itu dibaca hamdun. Itu dibaca hamdun. Didomatain, ditanwin ke akhirannya hamdun. Satu pujian. Tapi ketika kemasukan al, jadilah alhamdu. Tidak boleh kita baca alhamdun. Iya, karena al ini Pak, dalam bahasa Arab ini tidak akan saling berdamai, tidak akan saling peace, tidak akan saling akur. Iya. Kapan ada si al dalam sebuah kata dalam bahasa Arab, maka tidak ada kisi tanwin. Kalau ada kisi tanwin, tidak ada kisi al. Itu salah satu rumus dalam bahasa Arab.
Ya, ini diantara pondasi dalam bahasa Arab. Alhamdu. Iya, kalau hilang halnya Pak dibaca apa? Kalau hilang halnya hamdun. Ini ilmu Pak ya, ilmu ini. Coba kita perhatikan bahasa Al-Quran. Kalau ada kata kemasukan al di awal, itu tidak boleh ditanwin akhirannya. Contohnya ini kasus alhamdu. Iya, al di sini Pak. Al yang masuk di kata alhamdu ini namanya al lil istigrokiyah al jinsiyah. Ini istilah Arab Pak ya. Lil istigrokiyah al jinsiyah. Dan al jenis ini biasanya masuk ke kata tunggal. Biasanya dia masuk ke singular noun, kata benda tunggal. Kapan al lil istigrokiyah al jinsiyah masuk ke kata tunggal dalam bahasa Arab, maka bermakna umum. Tadi alhamdu asalnya satu pujian. Asal translate-nya, terjemahannya itu satu pujian Pak. Karena masuk al di situ, maka mencakup seluruh pujian. Maka kita terjemahkan dalam bahasa kita, alhamdu segala puji. Iya, jadi kata segala itu Pak diambil dari kata al yang berada di awal kata hamdun. Iya. Dan alhamdu ini dalam agama kita ini pujian yang dahsyat. Karena dia alhamdu harus disertai dengan cinta. Harus pujian yang disertai dengan al-mahabbah, cinta. Kemudian alhamdu ini, pujian ini harus disertai dengan al-ijlal, pemuliaan. Alhamdu juga ini harus disertai dengan at-ta'zim, pengagungan. Berarti alhamdu, pujian yang disertai dengan cinta, pemuliaan, plus pengagungan. Dan kata alhamdu ini hanya khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang hanya dikhususkan, dibatasi hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada alhamdu pada makhluk Allah. Iya. Karena dalam bahasa Arab jadi ada beberapa kata itu Pak artinya pujian, diantaranya alhamdu ini artinya pujian. Dalam bahasa Arab ada juga namanya as-sana'u, pujian juga artinya. As-sana'u, pujian juga. Ada juga al-madhu, al-madhu, pujian juga. Nah, kalau as-sana'u al-madhu boleh untuk makhluk. Tetapi kata alhamdu ini dia kata khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surah Al-Fatihah setelah kata alhamdu itu disusul kata lillahi. Disusul kata lillahi. Jadi alhamdu segala puji untuk siapa Pak? Lillahi. Li untuk bagi. Allahi Allah. Jadi lillahi artinya untuk bagi Allah. Itu Pak. Iya. Apa makna lafzul jalalah Allah? Iya, atau sebelumnya kita fokus dulu di kata lillahi ini Pak ya, kata lillahi ini. Li-nya di situ namanya dalam bahasa Arab namanya lam lil al-ikhtisos, lil ikhtisos atau lil hasr. Jadi lamnya di situ bermakna pengkhususan atau lamnya bermakna pembatasan, dikhususkan hanya untuk Allah, dikhususkan hanya untuk Allah. Atau yang kedua, pembatasan, hanya dibatasi ini alhamdu untuk siapa Pak?
untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi satu huruf dalam bahasa Arab Pak itu ada maknanya. Nah, termasuk lam ini apa tadi namanya? Lam lil istikhsos. Iya, ikhtisos, lil ikhtisos, pengkhususan. Iya, pengkhususan atau lil hasr, untuk pembatasan. Jadi dikhususkan, dibatasi hanya Allah yang punya alhamdu. Nah, itu Pak. Iya, ini sering kita baca dalam sholat kita Pak ya. Iya. Nah, ini supaya dalam sholat kita bisa kita khusyuk. Iya, jadi harus kita nikmati bacaan tak. Harus kita melatih diri bagaimana suratul Fatihah kita baca, kita nikmati, kita tadabburi, kita renungkan, kita pikirkan, dihayati. Iya. Supaya betul-betul ini kita betul-betul hati kita, fisik kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian, apa makna Allah? Iya, kata Allah ini Pak biasa istilahnya dalam agama kita lafzul jalalah. Lafzul jalalah, maksudnya lafaz kemuliaan. Iya. Jadi Allah ini diantara maknanya kata Allah, iya, Zul uluhiyah wal ubudiyah. Zul uluhiyah wal ubudiyah. Itu makna Allah Pak. Zul uluhiyah artinya yang memiliki sifat ketuhanan. Al-ubudiyah artinya yang hanya Dia yang berhak diserahkan seluruh ibadah. Ya, ibadah kita, sholat kita, doa kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, puasa kita, dan seluruh macam bentuk-bentuk ibadah dalam Islam itu harus kita serahkan hanya kepada Allah. Harus kita palingkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Iya. Iya, ini diantara makna Allah. Iya. Kemudian kata Allah, kalau kita perhatikan itu tulisannya Pak ya, huruf apa tengahnya Pak? Huruf apa tengahnya Allah? Lam bertasdid. Ada tasdidnya Pak ya? Nah, itu namanya atau istilahnya lamul jalalah. Jadi kalau Allahu, kata Allahu Pak ya, namanya lafzul jalalah. Tapi lam yang di tengah itu Pak, yang tasdid namanya lamul jalalah. Ini sekedar di antara faidah buah dari ini yang kita bisa petik. Ya. Muncul lagi pertanyaan, siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Jadi Allah perkenalkan dirinya di surah Al-Fatihah Pak. Siapa itu Allah? Kan di awal ayat dikatakan alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Siapa itu Allah? Allah kenalkan dirinya bahwa saya itu Rabbil Alamin. Allah itu Rabbil Alamin. Itulah Allah yang kita sembah. Iya. Jadi kalau dalam bahasa kita kata Rob ini Pak, biasanya diartikan apa Pak? Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa kita kata Rob ini artinya Tuhan. Ya, sebenarnya ini Rob kalau diartikan Tuhan benar juga sih, tapi dia pemaknaannya sempit. Karena kata Ar-Rob dalam bahasa Arab, kata Ar-Rob ini dalam bahasa Arab paling sedikitnya 3 cakupannya. 3, ini paling sedikitnya Pak ya. Iya. Jadi kita kupas 3 saja ini. Kata Ar-Rob dalam bahasa Arab itu 3 maknanya. Makna yang pertama, kata Ar-Rob itu bermakna Al-Khaliq.
yang maha menciptakan atau sang pencipta. Makna yang kedua dari Ar-Rabb, Al-Malik, raja. Makna yang ketiga dari Ar-Rabb, Al-Mudabbir, yang mengatur seluruh makhluknya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, Pak, alhamdu, segala puji untuk siapa? Lillahi, untuk Allah. Siapa Allah? Rabbi, Tuhan. Kalau bahasa kita Tuhan, Pak, ya? Iya. Untuk Allah, siapa Allah? Rabbi, Tuhan. Tuhannya siapa? Al-alamin. Allah datangkan dalam bentuk plural. Allah datangkan kata al-alamin dalam bentuk jamak. Bukan hanya satu alam, Pak. Jadi kalau kita translate komplitnya, Rabbil alamin, penciptanya seluruh alam, rajanya seluruh alam, plus pengaturnya seluruh alam. Itulah makna Ar-Rabb. Dan Ar-Rabb ini salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Ya, jadi Rabbil alamin, penciptanya seluruh alam, rajanya seluruh alam, dan pengaturnya seluruh alam. Kenapa Allah datangkan dalam bentuk jamak al-alamin? Iya, ada alam manusia, ada alam hewan atau binatang, Pak, alam binatang, alam tumbuhan, alam goib, alam jin, alam malaikat. Itu semua tercover, tersampul, terbungkus di dalam kata al-alamin. Jadi luar biasa ini, Pak, ya. Sangat luar biasa ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Iya. Sedikit kita akan kupas ini, Pak. Iya, kalau kita buka tafsir Al-Jalalain, iya. Ayat ini, Alhamdulillahi Rabbil alamin, iya, itu merupakan jumlah khobariyah dalam bahasa Arab. Namanya jumlah khobariyah. Jadi jumlah artinya kalimat, Pak, ya, bukan jumlah dari sisi orang Indo, bukan. Jumlah artinya kalimat. Khobariyah artinya pengkabaran. Jadi dia merupakan kalimat pengkabaran. Ya, Allah katakan Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya, penciptanya, rajanya, pengaturnya, al-alamin, seluruh alam. Gitu, Pak. Jadi Allah informasikan dirinya bahwa hanya Dia yang berhak untuk menyandang kata alhamdu. Pujian khusus ini, Pak. Pujian khusus. Iya. Iya. Kemudian kata al-alamin, ya, itu bentuk jamak. Kata tunggalnya al-alam. Kata tunggalnya al-alam. Kalau al-alam satu ji alam, Pak. Satu ji alam. Bukan alam siapa, ya? Kalau alam siapa nama orang kayaknya. Iya. Iya. Jadi kata para ulama, iya, alam itu artinya tanda. Tanda, Pak. Ya, jadi alam itu artinya tanda. Iya. Kalau ada tanda-tanda, berarti ada yang menjadikan, menciptakan itu tanda.
Kalau saya tanya Pak, kira-kira ini teh botol sosro, kira-kira ini ada dengan sendirinya atau ada yang produksi nih Pak, ada yang bikin? Ada tidak? Kira-kira ada tidak dan simsalabim? Pasti ada ini Pak. Ini ukurannya kecil atau besar ini Pak? Ya? Kecil lah, kecil. Bandingkan dengan langit dan bumi. Kalau yang kecil saja Pak, kita mengakui masuk logika masuk di rasio otak, masuk di pikiran tak bahwa dia ada yang menjadikan ini teh sosro. Bagaimana kira-kira itu langit tanpa tiang? Sudah ada penemu tiang langit Pak? Ada orang barat Pak ya, discoverer, penemu tiang langit. Semenjak kita lahir, belum pernah kita dengar sudah ada penemu yang menemukan tiangnya langit. Sampai zaman now, tidak pernah kita dengar Pak. Berarti ada yang maha kuasa. Allah yang ciptakan langit. Pertama, tidak punya tiang. Kedua, tidak pernah ditahu. Belum pernah ada sekilas info terbuat dari apa itu bahan langit. Terbuat dari apa sih itu langit? Allah buat dari bahan apa dia itu langit? Tidak pernah kita dapatkan info Pak. Coba. Berarti memang ilmu kita terbatas. Anu dilihat saja belum tentu ditahu ilmunya. Bagaimana lagi yang tidak bisa dilihat? Ini Pak kecil ini. Teh botol ini. Pasti ada yang menciptakan, yang menjadikan ini. Bagaimana bumi ini? Bumi beserta lautannya, daratannya Pak ya. Kenapa bisa teratur itu matahari terbit di timur, terbenam di barat? Ada terjadi persiligan tiang siang dan malam. Mungkin tidak terjadi dengan sendirinya. Gimana Pak Adit? Iya. Berarti salah nyangkut ilmunya Pak ya. Bungkus dia. Iya. Dengan adanya alam menunjukkan kepada kita, memberikan ilmu besar kepada kita bahwa ada yang namanya pencipta alam. Nah, cuma dia tidak mampu kita lihat karena terbatas kita punya pandangan. Bayangkan Pak, di antara makhluk Allah yang Allah cipta adalah udara. Udara yang sering kita hirup ini Pak, angin. Sudah pernah ada yang lihat udara Pak? Tidak pernah dilihat. Tapi ada efeknya. Angin sepoi-sepoi. Ya Pak ya? Apalagi kalau di tepi laut Pak ya, aduh. Tidak dilihat itu angin, udara, tapi ada. Ya, banyak juga kasus seorang Pak kena kabel telanjang Pak ya. Tak kontaklah dia. Apakah setrum listrik itu dilihat Pak? Yang dilihat kan cuma kabel telanjang. Tapi itu setrum yang di kabel itu tidak dilihat Ki. Ini memberikan ilmu besar kepada kita bahwa bukan berarti itu sesuatu tidak ada kalau tidak bisa Ki dilihat. Kalau makhluk saja seperti itu Pak, bagaimana Allahnya? Kalau makhluk saja tidak mampu kita lihat dan mengakui ada udara, ada setrum, tak bisa dilihat. Bukan berarti sesuatu yang tidak bisa kita panca inderai pasti tidak ada juga. Itu kalau kita bicara makhluk Pak. Artinya kalau makhluk saja bisa seperti itu, bagaimana lagi yang menciptakannya? Tentu lebih tidak bisa lagi lihat. Inilah zona akidah, zona keyakinan, zona iman. Karena tidak ada manfaatnya, faedahnya kalau sudah dilihat orang pasti semua beriman. Di sini bagi semua diuji Pak. Hidup ini adalah ujian. Kalau Allah dilihat tampakkan dirinya, sayalah Tuhan kalian yang sebenarnya. Indahnya. Pasti semua orang beriman karena lihat matam itu. Inilah kita dicipta ini. Kenapa Tuhan tidak bisa dilihat?
Ya, pernah itu Nabi Musa alaihissalam dikisahkan dalam surah Al-Baqarah Pak ya. Ya Allah, tabe, bukan berarti saya tidak yakin sama kita. Saya sudah yakin ya Allah, seyakin-yakinnya. Sudah hakul yakin. Cuma saya mau lihat ya Allah supaya saya bertambah yakin lagi. Jadi setelah Nabi Musa komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, dibaleki sama Allah. Wahai Musa, kalau kau bisa lihat itu di gunung, itu kalau kau masih lihat itu gunung pada tempatnya, kamu bisa lihat saya. Melihatlah Nabi Musa alaihissalam kepada gunung. Setelah dia tengok-tengok itu gunung, langsung meledak itu gunung. Pingsanlah Nabi Musa alaihissalam. Tidak bisa dilihat Allah Pak, karena kita ini terbatas, kita punya penglihatan ini Pak. Terbatas Pak. Nanti di surga Pak Ki. Di surga Ki baru kelihatan. Masyaallah. Sudah ada kode ini Pak. Kita break sebentar dulu. Oh iya, insyaallah. Ya, sedikit tambahan dari kata lillahi tadi. Lillahi artinya bagi Allah, untuk Allah. Lamnya di situ tadi Pak, lam apa tadi? Lam ikhtisos, lam pengkhususan, hanya untuk Allah. Ya, kemudian tadi ya ada yang terlewat tadi, ini namanya lam lil istihqaq. Lam lil istihqaq. Ya, apa maksudnya ini lam istihqaq? Artinya hanya Allah yang berhak mendapatkan alhamdu, pujian tersebut. Ya. Ya. Dan di antara juga makna Allah, adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Al-ma'bud, yang diibadahi. Boleh juga al-ma'luh, yang disembah. Jadi Allah itu bermakna al-ma'bud dan al-ma'luh. Al-ma'bud artinya yang diibadahi, yang diserahkan ibadah hanya kepadanya. Al-ma'luh artinya yang disembah. Iya, hanya dia yang disembah. Iya. Alhamdulillahi. Kata Allah di situ Pak. Kita bisa petik di situ namanya tauhid uluhiyah. Iya, jadi ada istilahnya tauhid uluhiyah. Di mana diambil itu tauhid uluhiyah? Di kata lillahi. Di dalamnya terkandung tauhid uluhiyah. Ya. Pertanyaannya, apa itu tauhid? Tauhid, iya. Secara sederhana Pak ya, tauhid itu secara sederhana mengesahkan, menunggalkan, menjadikan Allah satu-satunya dalam 3 perkara. Ya, jadi tauhid itu mengesahkan atau menunggalkan atau menjadikan Allah satu-satunya dalam 3 perkara. Ya, makanya berangkat dari sinilah tauhid dibagi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dari mana diambil ini? Jadi para ulama meneliti itu Al-Quran. Ternyata tauhid setelah diriset tidak keluar dari 3 macam tauhid ini. Ya, tauhid hanya berputar di 3 ini. Tauhid rububiyah,
tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi kita tunggalkan Allah dalam 3 tauhid. Kita tunggalkan Allah, kita esakan Allah itu dalam 3 perkara. Pertama dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, itu ilmunya Pak, itu ilmunya tauhid itu. Nah, sekarang apa itu tauhid rububiyah? Ya, kita mulai dulu dari itu Pak ya. Apa itu tauhid rububiyah? Ya, tauhid rububiyah menunggalkan Allah dalam perbuatan-perbuatan khususnya. Jadi Allah itu memiliki perbuatan-perbuatan khusus. Kita harus menunggalkan Allah di situ. Contohnya apa Pak? Perbuatan khususnya Allah. Contohnya apa? Menciptakan. Iya. Ini kata menciptakan ini, Allah tidak butuh asisten, tidak butuh ajudan, tidak butuh pembantu Allah sini. Hanya dia bersendirian dalam menciptakan seluruh makhluknya. Tidak ada satu pun makhluk berserikat dengannya. Bersendirian Allah. Berarti Allah kita tunggalkan dari sisi penciptaan. Yang kedua, Allah menghidupkan. Allah yang menghidupkan. Iya. Allah yang mematikan. Itu diantara perbuatan khususnya Pak ya. Allah yang memberi rezeki. Adapun manusia hanya sebab sampainya rezeki kepada kita. Iya. Kemudian Allah yang mengatur seluruh makhluknya. Itu diantara perbuatan khususnya Allah, dan harus kita tunggalkan Allah di situ. Tidak boleh kita doakan. Jadi kalau Allah, ada yang berkeyakinan Pak, Allah ada yang menciptakan selain Allah, ada yang bisa menciptakan sesuatu selain Allah, maka ini dia sudah terjatuh dalam syirik dalam tauhid rububiyah. Kalau ada orang tidak mengakui adanya Tuhan, ya kalau bahasa kita ateis Pak ya, maka dia sudah terjatuh di tauhid rububiyah, syirik dalam tauhid rububiyah. Nah itu Pak. Allah sendiri yang memproklamirkan dirinya bahwa saya pencipta dalam Al-Quran. Bahwa harus kita yakini. Kapan kita tidak yakini seperti itu, kita ateis misalnya, kita tidak percaya ada Tuhan, maka kita sudah terjatuh dalam syirik dalam tauhid rububiyah. Nah itu ilmunya Pak. Yang kedua, apa itu tauhid uluhiyah? Iya, apa itu tauhid uluhiyah? Kalau tadi sudah terpahami Pak ya, sudah tergambar itu tauhid rububiyah. Kita harus esakan Allah di situ Pak. Sekarang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam seluruh ibadah. Kita tunggalkan Allah, kita esakan dia dalam seluruh ibadah. Nah, itu cakupan dari tauhid uluhiyah. Makanya sholat kita, doa kita, puasa kita, sedekah kita, umroh, haji, begitu juga amal-amal soleh yang lain, itu kita harus tauhidkan Allah di situ. Tidak boleh kita duakan Allah dalam ibadah. Dan di antara ibadah yang banyak terjadi dalam syirik uluhiyah adalah doa. Ada orang berdoa juga kepada Allah, betul. Berdoa kepada Allah, tapi ternyata terkadang dia juga berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada penghuni kubur misalnya, berdoa kepada penghuni pantai selatan misalnya kok bange bawa gunung bawa karaeng misalnya, itu ada yang didoai selain Allah. Dia sudah terjatuh, dia sudah melakukan syirik dalam tauhid uluhiyah. Kenapa begitu Pak alasannya? Karena dia sudah palingkan, dia sudah serahkan ibadahnya dalam hal ini doanya kepada selain Allah. Bukan berarti itu syirik hanya berdoa kepada selain Allah. Dia juga berdoa juga kepada Allah, tapi doakan ke dalam doa. Dan Allah tidak mau seperti itu. Dia mau ditauhidkan. Allah itu mau diesahkan. Begitu Pak.
Itu tauhid uluhiyah. Yang ketiga, ada tauhid asma wa sifat. Kita harus tunggalkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi Allah itu punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Harus kita tunggalkan Allah nama-namanya dan sifat-sifatnya. Makanya itu Pak, tidak boleh kita kasih nama Natta atau kita sendiri namanya Rahman. Tidak boleh. Karena itu Ar-Rahman salah satu nama Allah yang hanya khusus dipakai untuk Allah. Boleh kita bernama tapi ditambah kata Abdun, Abdurrahman. Boleh. Abdu artinya hamba, Ar-Rahman yang maha pengasih. Berarti kalau Abdurrahman, hambanya yang maha pengasih, itu Allah. Tapi kalau Rahman saya tidak boleh Pak. Ya, di antara nama yang tidak boleh disandang makhluk itu nama Rahman. Tidak boleh. Karena kita harus tunggalkan Allah dalam nama-namanya. Itu maksudnya Pak. Itu tauhid asma was sifat. Iya. Nah, ini sebenarnya ini banyak sekali rinciannya ini Pak. Rububiyah. Ya, kalau di Jami' Islamiyah Madinah katanya itu kalau ilmu tentang tauhid rububiyah itu 1 semester, 6 bulan dipelajari itu di Madinah University. Masalah tauhid rububiyah aja Pak. Belum yang uluhiyah, sifat. Apalagi kalau asma wa sifat, lebih luas lagi Pak. Di situ banyak terjadi penyimpangan. Banyak kelompok-kelompok sesat di pembahasan tauhid asma wa sifat. Nah, ini pentingnya kita duduk seperti ini, karena kalau tidak duduk ya tidak tahu ilmunya nanti. Iya. Ini sekilas dari 3 macam tauhid. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Dikata lillahi di dalamnya dipetik tauhid uluhiyah. Dikata rabbil alamin, Tuhannya, penciptanya, rajanya, pengaturnya, al-alamin, seluruh alam, di situ diambil tauhid rububiyah. Dikata ar-Rabb itu Pak, di situ diambil di dalamnya tauhid rububiyah. Iya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama tauhid Allah sebut lillahi, tauhid uluhiyah. Yang kedua di rabbil alamin ada tauhid rububiyah. Pertanyaannya, kenapa Allah kedepankan tauhid uluhiyah dulu baru menyusul tauhid rububiyah di alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa sih Allah dahulukan tauhid uluhiyah kemudian nyusul tauhid rububiyah? Itu. Ini kupasannya Pak ya. Ini kata para ulama menunjukkan, memberikan 2 ilmu kepada kita. Ada 2 faedahnya. Yang pertama Pak, Allah adalah nama khusus bagi Allah. Lillahi kan tauhid uluhiyah, Allah kedepankan tadi dibandingkan tauhid rububiyah. Kata para ulama, kenapa dikedepankan itu uluhiyah kemudian rububiyah? Karena Allah adalah nama khusus bagi Allah sendiri. Iya. Tidak boleh ada makhluk yang namakan dirinya Allah. Tidak boleh. Karena kita harus tunggalkan Allah, esakan Allah dalam nama-namanya. Iya. Dari nama Allah inilah, iya, semua nama-nama kembali kepadanya. Misalnya diambil di basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada 2 nama Allah. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Pertanyaannya, siapa itu Ar-Rahman yang maha pengasih? Siapa itu Ar-Rahim yang maha penyayang? Kan kita jawab Allah. Berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim, 2 nama ini kembali ke satu zat.
kembali ke satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaidahnya berbilangnya nama Allah bukan berarti Allah juga berbilang. Tetap Allah kul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah al-ahad yang maha esa, maha tunggal, tiada duanya. Iya. Banyaknya nama-nama Allah. Kalau kita kenal 99 nama Asmaul Husna, bukan berarti Allah juga banyak. Tidak, tetap Allah satu. Ya, itu nama-nama Allah kembali juga kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa Al-Ghafur, yang Maha Pengampun? Siapa At-Tawwab, yang Maha Penerima taubat? Siapa Al-Hakim, yang Maha Bijaksana? Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki? Kan kita jawab Allah. Seluruh nama kembali ke satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah tauhid asma wa sifat, seluruh nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Seluruh nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Itu kaidahnya, Pak. Ya. Jadi yang kita ambil ini ekstrak-ekstraknya saja, Pak ya. Karena kalau mau dikupas ini, karena ini samudra Al-Fatihah itu tidak ada tepinya. Tidak ada tepiannya karena luas. Iya. Kemudian ilmu yang kedua, kenapa uluhiyah dikedepankan lillahi baru rabbi, rububiyah? Iya. Karena para rasul itu diutus. Para rasul itu diutus untuk meluruskan tauhid. Para rasul diutus ke muka bumi untuk meluruskan tauhid uluhiyah. Iya. Itu alasan yang kedua, Pak ya. Nah, dakwah para nabi dan rasul itu sama. Dakwanya para nabi dan rasul itu seluruhnya sama, Pak. Tak ada beda. Apa itu? Mendakwakan, mengajarkan tauhid uluhiyah. Nah, di sini terjadi permusuhan, kebencian di antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya ketika itu. Kalau masalah tauhid rububiyah tidak ada masalah di situ, Pak. Iya. Karena juga biar Fir'aun meyakini, bahkan iblis juga meyakini akan adanya tauhid rububiyah. Iblis apa nak bilang, Pak, ketika Allah perintah iblis sujud kau sama Adam, apa iblis langsung menyelisihi perintah Allah? Ya Allah, protes iblis. Ya Allah, kenapa saya disuruh sujud sama Adam? Engkau ciptakan dia dari tanah, saya dari api. Protes iblis. Nah, berarti kan bisa bercakap-cakap iblis dengan Allah. Berarti iblis yakin ada Allah dong. Itu tapi tauhid rububiyah. Dia tidak melanggar, iblis tidak melanggar dari sisi tauhid rububiyah. Tidak melanggar di situ, Pak. Artinya apa ini, Pak? Ilmu apa kita bisa petik? Tauhid rububiyah tok aja tidak memasukkan orang ke dalam Islam. Karena kaidahnya tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Kan kita sepakat di awal, kita harus esakan Allah, tunggalkan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatan khususnya. Berarti kalau Anda meyakini di antara perbuatan khususnya Allah, hanya Allah yang menciptakan, tidak ada partnernya dalam mencipta. Seharusnya ibadah yang Anda lakukan, doa yang Anda panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pergi dipalingkan ibadahnya? Jadi tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Dan kaum musyrikin di zaman Nabi, paham sekali, Pak. Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalian akan beruntung. Tidak mau Pak, karena tahu keharusannya. Kalau saya ucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Saya harus meninggalkan seluruh sembahan-sembahanku, berhala-berhalaku. Dan ketika itu di Ka'bah, sekitar Ka'bah 360 berhala patung mengelilingi Ka'bah, Pak. Bukan berarti kaum musyrikin dahulu itu tidak menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah, tetapi juga
menyembah selain Allah. Di situlah kesyirikannya. Tauhid rububiyah tidak ada masalah. Mereka kalau ditanya, ya di surah Yunus, kalau kalian tanya kaum musyrikin, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Siapa yang mempersilih-gantikan siang dan malam? Siapa yang mengurus makhluknya? Mereka akan menjawab, Allah. Itu tauhid rububiyah. Mereka aku itu Pak, kalau itu rububiyah. Iya, jadi letak masalahnya di tauhid uluhiyah. Ini yang berat didakwakan Pak di tengah-tengah masyarakat. Iya. Engkau pun Allah Ta'ala nak. Ada nek kareng Allah Ta'ala. Ikan asal nama percaya betepe. Iya, itu tauhid rububiyah Pak. Yang jadi masalah dalam hal tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah nama lainnya tauhid ibadah. Ibadah harus diesakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan dipalingkan itulah kesyirikan. Di sini letak permusuhannya Pak dan kebencian umatnya Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ kalau rububiyah ada masalah, no problem. Nah, makanya itu kodong Nabi mengajarkan monoteisme, bukan politeisme. Monoteisme itulah tauhid, politeisme itulah kesyirikan. Itu Nabi ajarkan Pak, itulah tauhid uluhiyah Pak. Dakwah para nabi dan rasul sama mendakwakan bagaimana ini seluruh manusia mentauhidkan Allah di muka bumi. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Itu yang Allah inginkan. Nabi hari iblis mengakui Pak bahwa pernah bercakap-cakap dengan Allah sebelum diturunkan ke muka bumi Pak ya. Protes Pak. Bukan berarti iblis tidak yakin ada Allah, tapi dia menentang di tauhid uluhiyah. Tidak mau disuruh sujud, kan sujud kan ibadah Pak ya. Itu kan sujud itu kan perintah Allah. Iblis disuruh sujud ke Adam. Tidak mau. Nah, perintah Allah kalau perintah itu termasuk ibadah dan iblis menentang dari arah itu. Berarti dia menentang tauhid ibadah. Nama lainnya tauhid uluhiyah. Dia jatuh di situ. Nah, inilah ukurannya kita Pak di tauhid uluhiyah. Ini Pak, bukan tauhid rububiyah, bukan. Karena Allah sudah fitrahkan kita. Kalau terjadi masalah Pak, genting misalnya genting ada musibah atau apa gitu. Bahasa ini menghadap begini orang, kenapa berdoa begini Pak? Berdoa. Ini fitrah tak mengarah ke atas, menunjukkan Allah tidak di mana-mana. Allah berada di atas arsy, di atas langit. Fitrahnya manusia begitu. Tapi kenapa ada yang mengatakan berkeyakinan Allah ada di mana-mana? Karena sudah terkotori, tercemari dengan akidah-akidah yang enggak lurus. Tapi Allah sudah fitrahkan di hati kita Pak. Ada semua itu. Allah sudah fitrahkan itu. Ya, ketika kita berada di alam arwah di perut ibu ta, alastu bi rabbikum. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Maka para ruh menjawab, qalu bala syahidna. Para ruh menjawab, betul ya Allah, kami menyaksikan engkau Tuhan kami yang sebenarnya. Kita sudah akui itu Pak. Jadi semua ada fitrah itu. Adapun kalau ada orang bilang ateis, tidak percaya ada Tuhan, enggak. Di hatinya itu sudah Allah sudah patri itu. Cuma ini ketika fitrah tidak dijaga dengan baik, dia akan tercemari Pak, akan terbalik-balik. Makanya kapan tidak diisi dengan Al-Quran, hadis, ilmu yang sahih yang benar, sudah. Asalnya itu fitrah manusia Pak, connect dengan Al-Quran, connect sekali dengan hadis. Tapi kenapa ada orang tidak mau dengar? Ya mungkin pertemanan, persahabatan, pergaulan, lingkungan dan semisalnya. Itu yang merusak kita punya fitrah Pak, ternodai. Akhirnya tidak connect dengan Al-Quran hadis. Itu. Tapi kalau masih ada itu di hati, tapi alhamdulillah. Itu asalnya Pak begitu. Nah, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwakan ke umat. Dakwah tauhid uluhiyah. Intom yang berat Pak. Ini kalau di kampung-kampung itu biar nyawa taruhannya Pak. Biar nyawa itu. Iya, kalau mata si Bang Nasem, aku irolan Nasem. Subhanallah. Itu. Ya sudah tergambar ini Pak. Sudah tergambar.
Seperti itu. Kalau tauhid asma wa sifat ini ada buku khususnya Pak, ada kitab khususnya itu. Bagaimana memahami nama-nama dan sifat-sifat, ada kawaidnya, ada rumus-rumus memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, ini luar biasa ini. Ini baru yang kita kupas, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu Pak. Ya, supaya ini bisa, kita kan mau semua khusyuk dalam sholat Pak ya. Minimal ada sekilas kita paham dulu. Oh, ini ilmu tentang alhamdulillah rabbil alamin ini. Nah, itu ilmu yang itu Pak diulang-ulangi terus. Dipatri dalam hati sedikit-sedikit. Oh, ini. Ketika kita baca dalam sholat, kita hayati. Oh, insyaallah. Jadi enak kita punya sholat, kita nikmati. Itu Pak. Ya, mungkin ini yang kita bisa ambil dahulu. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjut di ayat berikutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kita belajar tadi khusus, Ustaz. Ya. Misalnya kayak tadi kita sudah belajar Bismillahirrahmanirrahim.